Untuk yang kenal Inara Rusli bilang Ahmad Dhani siap. Saya rasa itu adalah harapan semua istri ya, harapan semua perempuan juga maunya seperti itu ya. Kalau misalkan saya mengetahui dari awal saudara Insan punya istri dan saya tetap melanjutkan pernikahan ya, dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelaku. Tapi kan sedari awal saya tidak tahu, saya tidak mengetahui. Kisah kedekatan Inara Rusli dan Insanul Fahmi kembali menjadi sorotan publik. Meski keduanya mengaku telah menjalani pernikahan siri, polemik tak kunjung mereda lantaran Insanul Fahmi diketahui masih berstatus sebagai suami sah Wardatina Mawa. Situasi tersebut kian memanas setelah beredar rumor yang menyebut Inara Rusli tengah mengandung anak dari Insanul Fahmi. Bahkan, isu yang berkembang menyebut usia kehamilan Inara telah memasuki 2 bulan. Hingga kini, kabar tersebut belum mendapatkan klarifikasi langsung dari pihak-pihak terkait. Di tengah ramainya perbincangan publik, musisi sekaligus anggota DPR RI, Ahmad Dhani, justru ikut menyita perhatian. Dalam sebuah konser, Ahmad Dhani melontarkan kalimat yang dinilai sebagian netizen sebagai sindiran atau pesan terselubung. Momen itu terjadi saat Dewa 19 tampil bersama Marcelo Tahito alias Ello belum lama ini. Ungkapan tersebut disampaikan setelah Ahmad Dhani membawakan lagu Madu 3, sebuah lagu yang mengangkat kisah perselingkuhan, poligami, serta konflik batin seorang pria dengan lebih dari satu istri. Di atas panggung, Ahmad Dhani bahkan sempat mencari penonton yang mengenal Inara Rusli. Ia pun mengaku siap untuk berkenalan dengan mantan istri Virgon tersebut yang sontak memicu beragam reaksi dari publik. Untuk yang kenal Inara Rusli bilang Ahmad Dhani siap. Teka-teki di balik sikap Ahmad Dhani yang mendadak menyinggung nama Inara Rusli di sela aksi panggungnya pun memunculkan beragam tafsir. Banyak pihak menilai pernyataan tersebut seolah menyinggung kondisi Inara yang tengah berada dalam tekanan berat. Pasalnya, nama Inara tak hanya viral, tetapi juga menjadi sasaran gunjingan pedas netizen setelah dirinya secara terbuka mengaku siap menjadi istri kedua. Namun, langkah Inara untuk meredam polemik dan membuka jalan damai rupanya menemui jalan buntu. Upayanya untuk berdamai dengan Wardatina Mawa, istri sah Insanul Fahmi, harus kandas setelah Mawa menolak mentah-mentah ajakan restoratif justice atau penyelesaian secara kekeluargaan. Penolakan tersebut berkaitan dengan laporan dugaan perzinaan yang telah lebih dulu dilayangkan Mawa ke Polda Metro Jaya. Situasi ini membuat posisi Insanul Fahmi dan Inara Rusli sebagai pihak terlapor kian genting. Keduanya berpotensi menghadapi proses hukum yang lebih serius, termasuk ancaman jeratan pasal perzinaan sebagaimana dilaporkan oleh Mawa. Lantas benarkah sikap lesu dan bungkam yang ditunjukkan kemarin adalah gambaran dari kecemasannya menghadapi laporan Mawa? Hari ini pemeriksaan apa Kak? Agendanya apa Kak? Agendanya apa Kak hari ini Kak? Ini kalau jatuh nggak lucu sumpah. Selamat pagi Kak, agendanya apa Kak hari ini? Kak, gimana hari ini datang ke sini untuk apa nih Kak? Boleh sedikit dong Kak, sedikit Kak, jelasin teman-teman agendanya apa hari ini? Iya sedikit Kak. Sedikit. Kabarnya gitu kabarnya. Kabarnya gimana Kak Inara? Sehat. Iya minta perlindungan ya Kak ya? Kak. Ini kuasa hukum Inara bersama Inara mendatangi Renakta Polda Metro Jaya dalam rangka untuk menerima surat penolakan RJ dari pihak kuasa hukumnya Mawa. Dan kami juga meminta perlindungan hukum serta
berkonsultasi untuk bisa terrealisasinya restoratif justice. Itu tujuan utamanya cuma hanya itu. Jadi tetap dari pihak Inara berkeinginan untuk kekeh tetap bisa terlaksananya restoratif justice atau kita perdamaian. Untuk saat ini pertimbangannya adalah bahwa kita meredam dulu ada hal-hal atau pihak-pihak yang nanti membuat kisruh gitu loh. Jadi sementara kami dari kuasa hukum tidak banyak memberikan statement apapun karena supaya ini berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh Inara. Terkait dengan restoratif justice, memang kita sudah berbicara dengan Mawa dan juga keluarga. Nah, terkait dengan hal tersebut, memang pada prinsipnya kita menolak adanya restoratif justice tersebut dan pada hari ini kita sudah mengirimkan surat tanggapan berupa penolakan terhadap RG yang diajukan oleh saudara IF dan saudari IR. Dipastikan iya, kalau namanya perdamaian pasti akan bertemu antara Inara dan Mawa. Dalam waktu dekat ini atau gimana Pak? Mudah-mudahan. Insya Allah, tapi setelah nanti ada green light-nya. Karena kan kita juga belum berkomunikasi dengan pengacaranya daripada Mawa. Kalau restoratif justice itu ditolak suatu hal yang biasa. Tetapi dalam hal ini insan masih tetap ada itikat baik untuk ke Mawa ya. Ini di luar daripada proses hukum. Biarkan proses hukum jalan saja. Kalau memang tidak ada titik temu, yang namanya proses hukum itu kan RG itu kan harus ada jawaban ya. Kalau memang ditolak ya silakan aja ditolak. Itu kan bagian dari proses. Tapi insan sampai tadi minta tolong kepada kami tim kuasa hukum untuk bisa memfasilitasi ketemu dengan Mawa. Bukan karena proses hukum di Polda. Ingat ini. Karena memang masih melekatnya Insanul dengan Mawa sebagai suami dan istri. Itu aja. Sikap tak biasa yang ditunjukkan Inara Rusli nyatanya bukan tanpa sebab. Di tengah derasnya hujatan netizen, Inara dengan tegas menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah berniat merebut Insanul Fahmi dari istri sahnya, Wardatina Mawa. Ia pun mengaku tidak mengetahui sejak awal bahwa Insan telah memiliki istri. Pengakuan tersebut disampaikan Inara sebagai bentuk klarifikasi atas berbagai tudingan yang diarahkan kepadanya. Lebih lanjut, Inara mengungkapkan bahwa dirinya bahkan sempat meminta Insan untuk terlebih dahulu memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Mawa. Ia mengaku tidak ingin menjadi sumber keretakan, apalagi berada di posisi yang menyakiti pihak lain. Bagi Inara, langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral di tengah situasi yang semakin rumit. Tak hanya itu, jauh sebelum kisah mereka menjadi konsumsi publik dan viral di media sosial, Inara dan Insan disebut telah berupaya menyelesaikan persoalan poligami tersebut secara senyap. Keduanya berusaha mencari jalan keluar tanpa sorotan publik, dengan harapan konflik dapat diselesaikan secara baik-baik. Namun seiring waktu, masalah yang semula ingin diselesaikan secara tertutup justru mencuat ke permukaan dan berujung pada polemik berkepanjangan. Kalau misalkan saya mengetahui dari awal saudara Insan punya istri dan saya tetap melanjutkan pernikahan ya dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelaku. Tapi kan sedari awal saya tidak tahu, saya tidak mengetahui. Dia bukan berarti saudara Insan juga berniat buruk untuk membohongi ya, untuk memulai hubungan ini dengan kebohongan gitu. Tapi ya memang ya bisa dibilang ada salah saya juga, saya tidak bertanya. Saya tidak bertanya dan saudara Insan juga tidak menjelaskan. Itulah sebabnya kenapa kemarin saya sempat membuat laporan LP penipuan gitu. Karena memang sedari awal saya tidak merasa menjadi pelaku gitu ya. Karena sedari awal saya melihat kasus ini atau permasalahan ini permasalahan internal keluarga sebenarnya. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Bahkan memang sedari awal dari sebelum kasus ini viral pun kami sedang proses mediasi secara keluarga gitu. Makanya kami sendiri juga kaget gitu tiba-tiba kasus ini mencuat ke publik dan mau tidak mau ya kami harus tetap mengikuti proses hukum yang sudah kadung bergulir.
Berangkat dari ketidaktahuan Inara terkait status pernikahan Insan, Wardatina Mawa selaku istri sah justru menunjukkan penolakan keras terhadap berbagai upaya suaminya untuk menyatukan dirinya dengan Inara dalam bingkai poligami. Sikap tegas Mawa tersebut mempertegas bahwa ia tidak bersedia menerima kehadiran pihak lain dalam rumah tangganya. Di sisi lain, Inara disebut telah menyatakan kesiapannya untuk turun derajat dengan menempati posisi sebagai istri kedua. Pengakuan itu disampaikan sebagai bentuk kompromi agar permasalahan tidak semakin berlarut. Bahkan, Inara meminta Mawa untuk bersikap tegas dan segera menentukan posisi demi kejelasan arah hubungan yang tengah dihadapi ketiganya. Permintaan tersebut bukan tanpa alasan. Sebagai istri siri, Inara mengaku memiliki keinginan kuat untuk memperoleh status pernikahan yang sah dan diakui oleh negara. Saya rasa itu adalah harapan semua istri ya, harapan semua perempuan juga maunya seperti itu ya. Cuman kan kita di sini harus lihat secara fakta bahwa masih ada problem atau masalah yang harus diselesaikan satu persatu nih, terutama di ranah hukum ini. Aku kenal sama Mawa ya, bisa jadi itu statement bukan dari dia sih, bisa jadi dia disuruh sama orang. Pengennya semua berjalan secara damai ya, pengennya juga hidup tenang-tenang aja, pengennya berharapnya proses hukum ini bisa berjalan dengan lancar dan damai. Dan aku sendiri juga terus terang nggak punya kontak saudari M, akun Instagram aku juga di-blok, jadi mau menunjukkan etikat baik untuk berdamai juga bingung lewat siapa, karena selaku suami sahnya sendiri pun Insan dalam hal ini juga tidak mendapatkan respon yang baik, bahkan setiap kali chat ya diposting di sosial media gitu. Jadi kami selaku pihak-pihak internal nih yang terlibat dalam konflik rumah tangga ini juga bingung gitu, mau menyelesaikan ini secara musyawarah, secara damai itu seperti apa. Aku tahu Mawa mungkin merasa terpressure ya, karena batin ya, suami istri pastinya. Dari batin aku ngerasa sebenarnya kita masih punya ikatan yang kuat, kita juga masih punya sama-sama punya perasaan. Tapi memang menurut aku karena dihasut terus dengan orang-orang yang ada di belakangnya, ya, dengan orang-orang yang punya kepentingan lain seperti itu, yang buat dia jadi merasa terpressure gitu. Jadi ya mungkin saran buat orang-orang yang ada di belakangnya, coba lebih pahamilah ya kan, jangan semuanya mau dimanfaatin, apalagi ya, untuk urusan rumah tangga, apalagi ya keluarga kalau bisa memberikan space lah pada kami, karena ini sifatnya privasi ya. Pokoknya yang ranah privasi biarlah kasih kesempatan hak aku untuk menyelesaikan ini secara tertutup, ya kan. Terima kasih banyak rekan-rekan media semuanya di sini sudah respect dan sudah support. Pastinya aku secara gentle ingin ini masalahnya cepat selesai ke depannya, ya kan. Karena memang ini sudah terlalu lama berlarut-larut, ya kan. Apalagi sampai dimanfaatkan oleh banyak orang, seperti itu kan tidak baik. Ya kan, mau bagaimanapun ini rumah tangga, sifatnya privasi, apapun semuanya harus diselesaikan juga secara tertutup. Sejak prahara rumah tangganya mencuat ke permukaan dan menjadi konsumsi publik, Wardatina Mawa akhirnya bertemu langsung dengan Insanul Fahmi untuk pertama kalinya. Pertemuan tersebut berlangsung pada Kamis, 15 Januari lalu, bertempat di kantor kuasa hukum Mawa yang berlokasi di kawasan Jakarta Barat. Momen ini menjadi pertemuan perdana keduanya sejak konflik rumah tangga mereka viral dan menuai sorotan luas. Pertemuan yang berlangsung tertutup itu dinilai sebagai sinyal munculnya titik terang dalam upaya penyelesaian konflik secara internal antara Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa. Meski demikian, jalan menuju perdamaian belum sepenuhnya terbuka. Insanul masih dituntut untuk membuktikan keseriusan permintaan maafnya kepada sang istri sah. Pasalnya, Mawa diketahui mengajukan 2 syarat penting sebelum memberikan jawaban atas upaya perdamaian tersebut. Dari 2 syarat yang diajukan, salah satunya adalah permintaan agar Insanul dapat menunjukkan bukti pernikahan sirinya dengan Inara Rusli. Ada syarat dari Mawa Yang mana? terhadap permintaan maafnya Insanul. Ya. Ada 2 syarat.
Jadi syarat yang pertama adalah Insanul harus secara terbuka meminta maaf kepada keluarganya, meminta maaf juga kepada Mawa, disampaikan kepada media nanti. Mungkin waktunya nanti kita akan sampaikan kepada rekan-rekan semua dalam waktu dekat ya, karena ini memang harus dipublis untuk memberikan satu persepsinya Insanul bahwa benarkah Insanul itu memang benar-benar meminta maaf terhadap kejadian ini, baik itu secara pembicaraan yang silap atau ada kata-kata atau perilaku atau apapun, sehingga ini membuat satu suasana yang lebih harmonis, yang lebih baik lagi gitu. Jadi nggak tegang, nggak apa. Yang kedua adalah Mawa mau minta bukti pernikahan siri terhadap Inara. Jadi kalau memang sudah nikah siri di tanggal 7, buktikan. Biar saya tahu apakah itu benar adanya nikah siri. Kalau memang benar, tolong tunjukin kebenarannya. Oke. Nah, dalam waktu dekat saya juga udah komunikasi juga dengan PH-nya Mawa. Kita di hari Senin atau Selasa nanti akan adakan pertemuan untuk bisa membuktikan, benar nggak sih ada nikah siri, pada tanggal berapa, terus siapa sih ustadznya, siapa saksinya, nanti akan kita jelaskan bahwa ini menuju kepada arah yang lebih baik tentunya. Nah, biar Mawa sendiri bisa berpikir dan bisa memberikan satu kepastian terhadap Insanul seperti apa nanti ke depannya. Pertemuan ini adalah bentuk pendahuluan, karena udah lama nggak ketemu kan, terus terjadinya satu hal-hal yang sama-sama yang di sini buat statement, di sini buat statement. Saya rasa kita buat islah, buat pertemuan guna untuk sama-sama duduk bareng. Insan meminta maaf secara khusus terhadap Mawa, terhadap kakak-kakaknya. Nah, itu benar-benar terjadi dan benar-benar secara tulus ya Insan memberikan statement itu. Kalau saya lihat tuh kita memang semua itu memang benar-benar Insan yang mau untuk melakukan itu. Kalau dari keluarganya, dari kakak-kakaknya sudah mendengar, melihat, sudah dengan tulus Insan melihat itu, walaupun tidak memberikan sepatah kata, tapi setidaknya sudah tidak bersiteru lah. Harusnya kan seperti itu kan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.